Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 4 pembelajaran 2 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menceritakan isi paragraf, yang kedua, menceritakan keberagaman transportasi, dan yang ketiga, mengetahui cara menjaga keselamatan saat di pantai. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat berpergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Judulnya, Pergi ke Pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan, ada anak-anak dan remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan baju kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan, ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang, ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat, ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, sekarang ayo menulis. Bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Misalnya, pada paragraf pertama, isi ceritanya yaitu Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Nah, untuk paragraf kedua, isi ceritanya yaitu perahu berisi penumpang yang beragam. Untuk paragraf ketiga, isi ceritanya yaitu selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Untuk paragraf keempat dan paragraf kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Ayo bercerita. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang. Berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Nah, sekarang perhatikan alat transportasi dulu dan sekarang. Lihatlah sepeda ontel dulu.
yang sekarang sudah menjadi sepeda yang lebih baik lagi. Lalu dulu ada mobil jeep, sekarang sudah berubah menjadi mobil-mobil pada umumnya. Lalu ada kereta uap, sekarang sudah menjadi kereta listrik dan lainnya. Untuk dua transportasi dulu yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo mengamati. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini ya. Apa saja? Nah, misalnya keberagaman penumpang perahu. Yang pertama itu ada penumpang laki-laki dan ada juga penumpang perempuan. Yang kedua, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang ketiga, ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Untuk dua yang lainnya, silakan kalian temukan sendiri keberagaman penumpang di dalam perahu. Diskusikanlah bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Nah, menurutmu apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu pada kotak berikut ini ya. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. Apa saja? Yang pertama, tidak berenang terlalu jauh ke tengah. Mengawasi anak kecil yang berenang. Yang ketiga, menyiapkan penjaga pantai untuk berjaga-jaga. Nah, untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini dan mengapa itu dilakukan. Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Misalnya yang pertama, tindakan menjaga keselamatan dengan memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain di pantai. Selamat belajar dan terus semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.